Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman millennials, kembali lagi bersama kita di Millennial Education. Di video kali ini, kita akan kembali membahas topik keuangan, yaitu cara merekam supplier baru di aplikasi Sakti tahun 2022. Tapi sebelum masuk ke videonya, teman-teman bisa stop dulu videonya dan scroll ke bawah untuk menekan tombol subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya, biar nggak ketinggalan video-video kita berikutnya. Ketika kita ingin bertransaksi dengan supplier baru, maka sebelum menginput supplier, alangkah lebih baik kita melakukan pengecekan terlebih dahulu di Omspan untuk mengetahui apakah supplier tersebut sebelumnya sudah terdaftar di Omspan atau belum. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kesalahan yang bisa saja terjadi seperti pada penulisan nama, nomor rekening, ataupun nama pemilik rekening yang nantinya dapat mengakibatkan SPM akan tertolak oleh KPPN. Untuk melakukan pengecekan tersebut, teman-teman millennials dapat membuka website Omspan, kemudian masukkan username dan juga password, Oke, setelah bisa login, teman-teman millennials dapat memilih modul komitmen, kemudian cari data supplier. Kemudian, masukkan identitas yang wajib diisikan, seperti yang pertama, tipe supplier. Dalam kasus ini, saya akan menginputkan tipe supplier tipe 2. Kemudian, masukkan NPWP supplier, dan kemudian masukkan nomor rekening penerima. Kemudian klik kirim. Oke, ternyata belum ada. Oleh karena supplier yang akan kita gunakan tidak terdaftar di Omspan, maka kita harus merekam secara manual di aplikasi Sakti. Caranya, masuk ke aplikasi Sakti menggunakan user operator komitmen. Kemudian pilih komitmen, RUH, dan pencatatan supplier. Kemudian klik rekam, pilih jenis, misalkan supplier yang akan kita rekam itu berbentuk PT, maka masukkan PT, dan kemudian masukkan nama supplier. Lanjut ke pengisian NPWP, kemudian lanjut ke status data. Oleh karena suppliernya belum terdaftar sama sekali, maka teman-teman millennials dapat memilih register, kemudian klik simpan. Selanjutnya kita akan lanjut ke pengisian supplier address. Teman-teman dapat mengeklik terlebih dahulu supplier yang telah direkam. Nah, kemudian lanjutkan ke pengisian supplier address dengan cara klik rekam. Masukkan kode negara. Untuk Indonesia dapat mengetikkan kode ID. Untuk mempersingkat waktu saja, selanjutnya masukkan kode KPPN. Dan lanjutkan ke pengisian alamat lengkap dari supplier. Bisa dilihat di NPWP ataupun berkas lain supplier yang juga mencantumkan alamat, seperti di rekening, SIUP, dan lain-lainnya. Oke, langsung diisikan saja. Kemudian lanjutkan ke pengisian email, kemudian nomor telepon,
dan fax apabila ada. Kemudian dipilih lagi tipe supplier dan juga status data. Apabila telah selesai, klik simpan. Selanjutnya lanjutkan pengisian ke supplier bank dengan mengklik terlebih dahulu alamat supplier yang sudah terinput. Kemudian klik rekam. Dimulai dari memasukkan kode negara, kemudian bank supplier. Ini bisa disortir atau juga bisa dicari secara manual ya teman-teman millennials. Kemudian masukkan kode mata uang. Lanjutkan ke pengisian alamat bank. Selanjutnya, detail cabang bank. Kemudian, lanjut ke nomor rekening dan nama pemilik rekening. Untuk dua field ini, tidak boleh salah satu huruf atau satu angka pun ya teman-teman millennials. Karena apabila salah, nantinya akan berpengaruh ke pengajuan SPM karena akan dapat tertolak oleh KPPN. Jadi teman-teman millennials harus hati-hati, harus disesuaikan dengan supplier masing-masing ya teman-teman. Apabila telah selesai, klik simpan dan keluar. Selanjutnya, kita dapat mencetak resume supplier yang sudah kita input dengan mengeklik supplier dan klik unduh. Kemudian masuk ke menu report dan monitoring. Pilih report yang baru saja kita unduh. Kemudian klik download. Kita coba buka saja. Berikut adalah tampilannya teman-teman millennials. Teman-teman bisa cross-check kembali apakah semua data supplier yang telah terinput ini sudah benar. Apabila sudah benar, teman-teman millennials dapat mengajukan ke pejabat pembuat komitmen di satker masing-masing untuk divalidasi. Langkah terakhir yaitu validasi oleh PPK dilakukan dengan pembuatan ADK supplier agar dapat terkirim ke KPPN. Nah, di sini kita tidak menampilkan videonya, tapi cukup kami sampaikan saja bahwa langkah ini dapat dilakukan pada user PPK dengan memilih menu komitmen, ADK, ADK supplier interkoneksi, OTP. Kemudian pilih supplier dan klik proses, dan akan muncul halaman OTP yang akan masuk ke nomor PPK di satker masing-masing. Selanjutnya, kita hanya bisa menunggu proses dari KPPN. Tanda bahwa supplier yang telah kita input tersebut disetujui oleh KPPN, yaitu dengan munculnya nomor NRS dari KPPN. Jadi setelah kita melakukan penginputan, tetap dipantau saja ya teman-teman. Biasanya membutuhkan 1-2 hari kerja seperti itu. Oke baik, cukup sekian video kali ini terkait cara merekam supplier baru di Sakti tahun 2022. Kalau ada saran, konten apa lagi yang akan kita buat selanjutnya, teman-teman milenial bisa komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ke channel YouTube kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.